Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mengenai masalah tema besarnya adalah menjaga ginjal berkualitas dengan gizi seimbang yang terkait dengan Hari Ginjal Sedunia pada tanggal 11 Maret 2021 dengan temanya adalah Living Well with Kidney Disease. Oke, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya mendapat tugas dari Ketua PB Pernefri untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia pada pagi hari ini mengenai kiat mengelola penyakit ginjal untuk hidup berkualitas. Ya, ini tema kita pada pagi hari ini, yaitu Living Well with Kidney Disease, untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia pada tanggal 11 Maret 2021. Dr. Aida tadi sudah mengemukakan berbagai fungsi dari ginjal kita, dan fungsi ginjal kita ini sangat penting, ya, dan saya kira merupakan inti sebetulnya dari seluruh organ yang ada di tubuh kita, karena meskipun ya kadang-kadang ginjal itu sepertinya dianggap cuma WC atau toilet saja, ya, tempat pembuangan dari di rumah kita, gitu ya. Tapi coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau toilet di rumah kita mampet, ya, Anda akan kelimpungan, ya, karena Anda nggak bisa BAB, nggak bisa kencing di situ, dan akan si bau-bau itu akan keluar. Bahkan kalau, maaf saja ya, ini agak jorok sedikit, kalau sampai membludak keluar rumah Anda pun akan teracuni, ya. Begitu pula dengan fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjal kita tidak dijaga agar tetap sehat, maka tubuh Anda yang kita ibaratkan sebagai rumah, ya, itu akan kelimpungan karena akan menjadi bau, akan menjadi banyak racun yang beredar di dalam rumah kita, di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan tubuh kita atau rumah kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Padahal ginjal kita kan kecil, ya. Dr. Aida tadi menyebutkan bahwa ginjal kita ada di pinggang, ada 2 buah, ya, dan kecil saja sebesar kepalan tangan, ya, kiri dan kanan. Dan kalau sudah ngadat, ya, semua tubuh kita juga akan menjadi ngadat, ya. Saya bicara mungkin lebih ke bahasa awamnya, Dr. Zul, tidak terlalu ilmiah, karena sekarang kita zoominer awam, gitu ya. Ilmiahnya tadi Dr. Aida sudah ceritakan, ya. Kalau kita lihat sebagai parameter fungsi ginjal, yang paling mudah tuh apa sih? Ya, banyak bertanya seperti itu, ya. Tentu yang paling mudah melihat urin kita, melihat warnanya, mencium baunya, dan juga mengukur jumlahnya dari urin kita. Itu yang paling mudah. Seringkali kan kalau Bapak dan Ibu ke toilet misalkan di mall atau di airport, ya, kebetulan ada di depan saya ada seorang bapak yang mendahului saya menempati urinoirnya, ya. Setelah beliau selesai, lalu keluar dari toilet tersebut, ya, dan kita akan buang air kecil, kita lihat, loh, kok urinoirnya berbusa. Nah, ya, saya sudah langsung sebagai ahli ginjal langsung melihat, aduh, si bapak tadi sebetulnya udah ada gangguan ginjal nih. Salah satu ciri gangguan ginjal adalah ketika kencing urinnya berbusa, ya, atau ketika kencing urinnya berubah warna atau baunya yang berbeda, menyengat sekali. Bukan bau jengkol, ya, Bapak dan Ibu, jadi bukan itu, ya. Kalau makan jengkol tidak bau jengkol, ya itu aneh, ya. Tapi kalau makan jengkol bau durian lebih aneh lagi, ya, Dr. Zul, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin tahu ginjal kita sehat, ya, pertama kali kita perhatikan mengenai urin kita sendiri atau kencing kita sendiri. Banyak Bapak dan Ibu yang tidak suka melihat, ya, kencing kita, urin kita langsung diguyur. Apalagi kalau di rumah memakai toiletnya itu, ya, itu yang otomatis, ya, seperti yang di Jepang itu, ya, tinggal pijit segala macam, tanpa dilihat sudah hilang semua, gitu, ya. Padahal kalau kita lihat secara mikroskopik di urin kita mungkin, ya, kalau sudah banyak busa, warnanya udah berubah,
ada endapan ya, ada warnanya menjadi merah, coklat dan sebagainya. Ini yang mungkin kita temukan secara mikroskopik ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau kita lihat ya, urin yang normal kan yang di tabung sebelah kiri warnanya kuning ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali kencing kita ini kan ya rata-rata mungkin sekitar 100 sampai 200 mililiter ya sekali kencing ya. Nanti jumlahnya akan bicarakan lagi. Tetapi kalau warnanya juga berubah ya, seperti yang di kanan ini ada yang merah, kuning, oranye ya, ada yang hijau, biru ya. Mungkin Bapak dan Ibu kok bisa bertanya ya, kenapa kok urin bisa berwarna hijau dan biru? Ya karena ada penyakit-penyakit tertentu yang memang akan merubah warna urin, kan, terutama bakteri-bakteri tertentu yang menyebabkan urin itu menjadi aneh ya. Jadi yang normal di kiri, yang di kanan itu tidak normal. Kalau ditambah dengan busa-busa tentu akan menjadi lebih tidak normal lagi. Karena busa biasanya menunjukkan adanya jumlah protein yang berlebih di dalam urin kita ya. Dan Anda harus memperhatikan ya, berapa kali Anda kencing, berapa kali Anda jumlahnya setiap kali kencing urin itu ya. Karena kalau dok saya ada cuma 2 kali sehari kencingnya, terus Anda minum berapa? Ya normal kayak orang-orang 1,5 liter dan sebagainya gitu ya. Tetapi kok kencingnya cuma 2 kali gitu ya. Nah, ya mungkin kalau dia berkeringat banyak, dia berolahraga dan sebagainya, bisa saja kencing jadi sedikit. Atau kita menjelang puasa nih bulan depan ya, insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan lagi ya. Selama Ramadan mungkin kencing kita menjadi lebih sedikit daripada biasanya, tetapi setelah berbuka puasa ya harusnya kencing kita bisa bertambah lagi seperti yang normal begitu ya. Ini kita lihat kalau ini salah satu di iklan di koran di Amerika ya, tahun 50-an 60-an begitu, yang urinalisis ya bisa dilakukan lewat surat gitu ya, dikirim sampelnya, dikirim memakai pos, karena mereka waktu itu memperhatikan begitu pentingnya mengetahui kondisi urin kita untuk kesehatan seluruh tubuh, tidak hanya untuk ginjal ya. Jadi mereka ingin melakukan suatu research mengenai kadar urin di masyarakat gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau datang ke dokter terus dokter bilang atau dokter Zulhel bilang, dokter Aida mengatakan bahwa Bapak Ibu terkena penyakit ginjal kronik dan apalagi kalau harus dicuci darah ya, rasanya kalau divonis seperti itu merupakan akhir dari dunia Anda, seakan dunia itu runtuh ya, karena mindsetnya bahwa kalau sudah cuci darah itu yang udah juga dok cuman berapa bulan meninggal ya. Mindset itu yang harus dirubah. Kalau memang harus cuci darah, lakukan cuci darah untuk membuat hidup Anda berkualitas dengan penyakit ginjal, bukan membuat Anda menjadi invalid atau Anda menjadi tinggal menunggu kematian dengan cuci darah. Tidak ya, justru ya, kalau Anda harus melakukan cuci darah ya, itu merupakan awal dari adaptasi kebiasaan baru dari hidup Anda ya, yang awalnya tidak cuci darah menjadi cuci darah rutin, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, untuk apa? Membersihkan darah ya. Istilahnya kalau pasien-pasien saya bilang ya mau kencing dok, yang di mana? Di rumah sakit katanya, seminggu 2 kali gitu ya, bersih-bersih darah. Itulah yang harus dirubah mindset, bahwa jangan takut dengan cuci darah kalau memang harus cuci darah. Nah, kalau Anda belum perlu cuci darah tetapi Bapak dan Ibu sudah menderita penyakit ginjal kronik, juga jangan takut, karena masih bisa diperbaiki. Kata Dr. Aida tadi, bisa diperbaiki menjadi normal kalau keadaannya akut, atau kalau Anda menderita penyakit ginjal kronik, maka bisa dipertahankan selama mungkin agar Anda tidak jatuh ke cuci darah. Itulah kiat-kiat yang sekarang akan kita bahas ya. Apa saja sih kiat-kiat mengelola penyakit ginjal Anda agar hidup Anda berkualitas. Tapi yang penting yaitu mindsetnya dulu yang dirubah. Harus ada edukasi, harus ada motivasi dari Bapak Ibu sekalian ya,
Anda harus mengerti mengapa Anda gagal ginjal, ya, apa penyebabnya, apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang harus dilakukan, bagaimana makanan, minuman, dan obat-obatan. Nanti mengenai makanan, Bapak Ahmad itu akan lebih detail menceritakan mengenai makanan atau minuman apa yang sebaiknya Bapak Ibu dan makan, ya, jika Anda menderita penyakit ginjal kronik atau dalam dialisis, ya. Pilihan apa yang ada, ya, mengapa pilihnya harus HD hemodialisis dengan mesin atau CAPD. Tadi Dokter Aida kasih gambar contohnya, orangnya duduk santai sambil baca koran, cuci darah berlangsung dengan sendirinya, begitu ya. Nah, ataukah harus transplantasi ginjal atau cangkok ginjal, ya, dan apa-apa saja yang mungkin terjadi ketika Anda harus menjalani dialisis itu. Jadi kata anak muda sekarang, ya, gak usah dipikirin deh, cuci darah jalanin saja, ya. Oke, ini pilihan-pilihan mengenai terapi pengganti ginjal. Terbaik tentu cangkok ginjal, karena kalau ginjal kita rusak ya diganti dengan yang baru, ya, sehingga kita tidak perlu melakukan cuci darah, cukup makan obat anti rejeksi yang lama-lama dosisnya akan semakin berkurang. Tidak bisa cangkok ginjal tentu harus jalani hemodialisis atau peritoneal dialisis. Kalau hemodialisis memakai mesin, ya, seperti yang gambar di tengah ini, ya. Sebetulnya filternya sih kecil aja, Bapak dan Ibu, ya. Kalau mesin ini isinya cuman komputer dengan pompa-pompa dan listrik, gitu ya. Tapi filternya itu ginjal buatannya kecil saja, ya, berbentuk tabung bulat, ya, panjangnya sekitar 20-30 cm, begitu ya. Dan ini dilakukan seminggu 2 kali. Kalau Bapak dan Ibu ingin aktif mandiri, ya, tidak mau repot-repot ke rumah sakit, lakukan CAPD, peritoneal dialisis, ya. Penggantian cariannya 3-4 kali sehari, ya, atau kalau sekarang ada yang namanya incremental PD, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah, di kantor dan sebagainya. Setiap kali cuci darah, penggantian cairannya hanya memerlukan 20-30 menit, ya. Tentu kalau Anda sudah memiliki penyakit ginjal kronik, misalkan ada yang akut, ya, artinya tiba-tiba, ya, orang ginjalnya baik-baik saja, kok tiba-tiba rusak, ya, itu namanya akut, ya. Atau kronik yang berlangsung sudah lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ya. Ciri-ciri awalnya apa sih kalau mengalami penyakit ginjal kronik itu? Ciri-ciri awalnya misalkan, ya, tadi Dokter Aida sudah kemukakan ada bengkak, sesak, ya. Tapi yang pertama kita harus melihat adalah urin, ya. Kalau ada gangguan di kencingnya, berbusa, berubah warna jadi merah, atau jumlahnya sedikit, ya, padahal minumnya cukup, tapi kok jumlahnya kurang, ya. Dok, saya 2 kali sehari minumnya 1.500, kali kencing mungkin 200 cc, berarti Anda kurang dari 400 cc kencingnya, ya. Itu merupakan pertanda Anda harus segera ke dokter, ya, untuk meninjau fungsi ginjal Bapak dan Ibu. Jangan takut, ya. Periksa urin sama dokternya pasti, lalu diperiksa juga urium dan kreatinin sebagai parameter fungsi ginjal. Ya, tahun 2013 kita sudah melakukan pencegahan mengenai acute kidney injury atau gangguan ginjal akut, gitu ya. 2013 nih sudah di Hari Ginjal Dunia yang lalu. Tapi kalau sudah kronik, kan Anda nih banyak keluhannya, ya. Kalau ini menggambarkan penyebabnya, ya, banyak sekali penyebab, ya, tapi yang banyak di kita adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan juga infeksi atau batu ginjal, selain penyakit autoimun, lupus dan sebagainya, gitu ya. Jadi yang pertama hipertensi, yang keduanya diabetes mellitus, ya. Oke. Penyebab kerusakan ginjal, Dokter Aida juga sudah tadi sebutkan, ya, tapi hati-hati sekarang ini ternyata banyak di lapangan saya temukan juga infeksi, ya, saluran kemih yang berlanjut menjadi gangguan ginjal kronik ataupun akut. Ya, ini sering terjadi kalau Bapak dan Ibu misalkan, Dok, saya kencingnya sering anyang-anyangan. Nah, hati-hati itu, ya. Atau Anda mengalami keputihan, jangan dibiarkan, lama-lama bisa menjadi infeksi saluran kencing, ya. Karena kalau ibu-ibu dari vagina dengan saluran kemih itu kan berdampingan, ya. Kalau bapak-bapak enggak, ya, saluran kemih dengan
ruang lubang BAB berjauhan, ya. Lalu ibu-ibu juga hati-hati kalau Anda habis BAB, ya saran kami ya di Pernevri itu jangan menyemprot dari belakang, karena nanti ada feses yang kecil-kecil atau yang mikro itu bisa masuk ke lubang vagina atau ke lubang kemih gitu. Itu yang sering menyebabkan infeksi pada ibu-ibu juga, ya. Atau sekarang ini takut ke dokter, ya, zaman COVID apalagi 1 tahun kita memperingati COVID-19, ya, banyak pasien kita tidak kontrol, ya, udah setahun ya baru berani kemarin datang lagi. Ternyata selama ini obat habis, akhirnya apa? Ya, memakai obat atau jamu-jamu sembarangan, ya. Nah, ini yang harus kita hindari, ya. Oke, ini salah satu contoh, ya, misalkan kalau ada batu, ya, ada tumor ginjal, ya, beberapa kasus kemarin juga kita temukan ada tumor ginjal, batu ginjal. Ternyata sekarang ini banyak lagi karena banyak orang WFH makannya sembarangan, ya, nggak kekontrol. Nanti dimarahin Pak Ahmad Thohir itu kalau penyakit ginjal makan sembarangan, ya. Nah, gejala-gejala lainnya juga muncul, ya, kalau kita mengalami penyakit ginjal kronik, ya. Misalkan sering nyeri kepala, gatal-gatal di kulit, lemas terus, ya, nggak bisa fokus, libido menurun, ya, atau kurang konsentrasi, gitu, ya. Contohnya seperti bapak-bapak yang gemuk-gemuk hebat-hebat ini, ya, bukan hebat sebetulnya, karena mereka menyimpan bom waktu, ya, yang akan meledak suatu saat. Diabetes, hipertensi, jantung, stroke atau ginjal itu sudah pasti akan akan tiba-tiba datang ke mereka tanpa disadari, padahal makan enak dan sebagainya. Terlalu banyak makan enak, kenapa? Tidak boleh, karena terlalu banyak nikmat itu jadi mudarat katanya, ya. Enak di mulut bakal jadi racun di perut. Nah, itu Bapak dan Ibu, ya, jangan cari makan itu untuk nikmat atau enak saja. Makan itu perhatikan supaya jadi sehat, bukan jadi sakit, kan begitu, ya. Ini yang memperberat penyakit ginjal, ya. Keluhan-keluhan, gejala-gejala di paru-paru jadi sesak, jantungnya jadi bengkak, hipertensi tidak terkontrol, ya, kulitnya gatal-gatal, matanya menjadi buram, buta, ya. Ini banyak yang mengganggu, ya. Selain tadi penyebab-penyebab diabetes, ya, hipertensi dan sebagainya, hati-hati beberapa penyakit lain yang bisa mengganggu fungsi ginjal juga, ya. Oke, ya. Masalah-masalah apa lagi sih yang sering ada pada orang dengan penyakit ginjal kronik, ya? Satu, malnutrisi. Kenapa? Kata dokter katanya harus diet rendah protein. Oh, nasinya jangan terlalu banyak. Jadi saya ketat sekali dok makannya. Tapi datang tiba-tiba jadi kurus, ya. Oh, malnutrisi. Fungsi ginjal tetap aja jadi jelek. Nah, itu juga nggak boleh. Nanti Pak Ahmad akan menjelaskan lebih lanjut, ya. Ada patokannya, proteinnya berapa, kalorinya berapa, karbohidrat berapa, lemaknya berapa, garamnya berapa, gitu, ya. Ini yang harus kita nomor satu itu, ya, makanan nomor satu, ya. Kita selalu bilang ke pasien, obat-obat mahal, obat-obat yang jagoan-jagoan buat ginjal itu nggak ada gunanya kalau Bapak dan Ibu itu tidak melakukan diet yang baik, begitu, ya. Dan yang kedua adalah anemia, ya. Anemia itu bikin lemes, nggak konsentrasi dan sebagainya, ya. Mungkin ada penyakit jantung, diabetes yang harus diatasi, ya. Lalu infeksi dan penyakit komorbid lainnya. Yang terakhir adalah kondisi psikologis, ya. Tadi saya sudah bilang kalau malnutrisi tadi itu membahayakan bagi pasien dan juga bagi ginjalnya sendiri, ya. Nanti dokter Pak Ahmad Thohir akan membicarakan mengenai hal ini, ya. Aduh, terlalu banyak santan, jeroan, nikmat dok. Karena banyak berpendapat kalau makan nikmat itu berarti sehat, padahal nggak gitu juga, ya. Oke. Untuk penyakit ginjal kronik ini kan supaya tetap baik, ya, kita harus lihat non farmakologis maupun yang farmakologisnya, ya. Non farmakologis, pola hidup, tadi dokter Aida sudah bilang jangan merokok, jangan terlalu minum alkohol, ya. Lalu makanan dan minumannya jangan warna-warni, ya. Balance dietnya, protein, hati-hati kalium, ya.
Terlalu banyak makan buah juga pada penyakit ginjal kronik akan bahaya, meningkatkan kalium. Kalium tinggi, jantungnya berdebar. Garam itu yang natrium, ya. Hati-hati, ada garam pengganti isinya kalium, itu bahaya sekali, ya. Ada lemak yang baik, ada ya lemak juga yang buruk. Ya, nanti Pak Ahmad akan menjelaskan. Lalu ada gula, gula itu karbohidrat, ya. Ini ada DASH diet, diet approaches to stop hypertension, ya. Yang penting adalah kurangi garam. Diet, ya, mungkin aja kata awalnya die, ya, kematian itu menunggu waktu. Dari mana? Dari makanan, ya. Di sini ada hypertension diet chart, ya, supaya kita tidak cepat meninggal, hidup kita lebih berkualitas, lebih baik, apalagi dengan penyakit ginjal. Makanan dulu nomor satu, diet tuh, ya. Diet itu yang penting. Jangan juga coba-coba herbal-herbal deh, kopi-kopi dan sebagainya. Belum ada bukti, ya, apalagi kalau herbalnya dicampur dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Ya maaf juga kalau sering ke anulah gitu ya, yang jeng anu atau klinik tongseng gitu ya. Hati-hati ya, ada beberapa ini yang alternatif yang memberikan justru campuran obat-obat berbahaya ke dalam ramuan-ramuan mereka, ya. Anemia tadi ada karena kurang eritropoietin dari ginjal, kurang vitamin, kurang olahraga, kurang rekreasi. Kalau itu dua sih karena faktor psikologisnya, ya. Nah, ini juga hipertensi harus diatasi dengan baik. Selain bahwa penyebab dasarnya adalah diabetes, ya. Infeksi, hati-hati ya Bapak dan Ibu, ya, pada penyakit ginjal dan kronik. Kalau Anda tidak menjaga diri, Anda akan mudah terserang penyakit infeksi pada saluran nafas, saluran kemih, dan juga saluran makan. Jajan sembarangan, mencret, susah nanti, ya, makin hebat. Nah, ini mengenai vaksin juga, ya. Bagaimana ini Dokter Aida kan sudah ada merekomendasikan ya Dokter Aida ya, mengenai vaksin COVID-19 itu selama penyakit kronik itu terkontrol, termasuk penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, itu rekomendasinya boleh. Tapi harus tetap pakai masker, ya, cuci tangan, hand sanitizer, ya, menjaga jarak, ya, tidak berkerumun dan sebagainya. Karena kita tidak tahu vaksin ini memang terbukti ampuh, aktif dan sebagainya. Oleh karena itu kita tetap harus melindungi diri dan melindungi sekitar kita, terutama keluarga kita, ya. Secara psikologis juga, nah karena banyak faktor ya yang menyebabkan penyakit ginjal kronik ini, penderitanya menurun psikologis, nah ini libidonya menurun, merasa tidak berdaya, mudah tersinggung, ingin dimanja, ya. Kalau gitu pendekatan keluarga, spiritual dan agama ini penting sekali agar penderita penyakit ginjal kronik ini hidupnya berkualitas, ya. Saya kira ini merupakan slide saya yang terakhir dan kita membuat kesimpulan untuk pagi hari ini. Penderita PGK ataupun penderita hemodialisis harus banyak makan makanan yang sehat, bukan nikmat jadi mudarat, gitu ya. Nah, tetap beraktivitas termasuk olahraga, rekreasi, ya. Hindari anemia, infeksi dan juga penyakit kardiovaskuler, hindari penularan, ya, penyakit-penyakit infeksi termasuk COVID-19. Kalau Anda ingin divaksin, silakan divaksin. Tetap semangat menjalani hidup dengan cara yang baik, termasuk beribadah dan konsul rutin ke dokter ahli yang berkepentingan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.